Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Kembali lagi saya Mas Latif menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara, dan di Jumat yang penuh barokah ini kita akan membincangkan tentang sosok yang paling mulia, manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Khalil Bisri ya, dari SMA Islam Sabdah Malang Boarding School. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Oke, dan sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal ya, di mana di bulan ini lahir sosok paling mulia yaitu Rasul Muhammad SAW. Dan kita akan membincangkan tentang beliau ini Ustaz ya, betul sekali. Supaya kecintaan kita terhadap beliau ini semakin terpupuk terus menerus ya. Oke Ustaz, sebelumnya kita membahas tentang kepribadian beliau. Mungkin ada tanda-tanda keistimewaan beliau ini sebelum dilahirkan ke muka bumi ini Ustaz. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini merupakan sosok yang paling mulia. Yang mana menjadi sosok figur inti dari umat Islam di seluruh dunia. Tanda-tanda bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini memiliki sangat banyak keistimewaan. Bahkan sebelum kelahirannya pun ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama mungkin yang kita bisa petik atau kita bisa jadikan satu keistimewaan dari Nabi Muhammad, yaitu ketika sebelum atau ketika lahirnya Nabi Muhammad itu bertepatan dengan penyerangan kota Makkah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Yaitu pasukan dari Yaman bertolak ke Makkah untuk menghancurkan kota Makkah atau tempat suci yang dimuliakan oleh Allah tersebut. Kemudian seketika itu karena bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak ingin menghancurkan momentum tersebut. Maka Allah kirimkanlah bala tentara yang kita kenal sebagai para tentara yang dikirim oleh Allah langsung, yaitu pasukan Ababil, burung Ababil yang membawa kerikil atau batu-batuan dari neraka guna menghancurkan pasukan Abraha tersebut. Nah, ini merupakan keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, karena dari lahirnya pun Allah sudah istilah katanya mengistimewakan tanggal kelahirnya. Nah, penyerangan Raja Abraha dengan pasukannya ini tatkala itu atas dasar kecemburuan, karena ramainya Makkah. Ketika itu Ka'bah, ziarah ke Ka'bah itu ramainya kota Makkah itu menyebabkan kecemburuan, sedangkan Raja Abraha ketika itu sudah membangun sebuah gereja yang super mewah. Harapannya gereja tersebut itu akan menjadikan kiblat bagi seluruh masyarakat Jazirah Arab. Tapi malah bertentangan dengan harapan tersebut, malah kota Makkah yang ada Ka'bahnya yang menjadi ajuan para umat seluruh Jazirah Arab. Berarti sebelum Islam lahir pun ini Ka'bah ini sudah menjadi rujukan orang-orang pada zaman itu ya? Karena kan kalau kita melihat pada dasarnya sebelum datangnya Islam pun di kota Makkah ini Ka'bah merupakan pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat Jazirah Arab. Dari berbagai macam daerah datang ke Makkah untuk berdagang, kemudian untuk menikmati keindahan atau berbagai macam sastra-sastra yang diciptakan oleh orang Arab ketika itu. Dan juga ke ziarah ke Ka'bah ini ya. Betul. Karena pada saat itu kan di sekitar Makkah itu terdapat banyak berhala sebelum datangnya Islam. Tapi setelah datangnya Islam, berhala itu mulai dihilangkan atau dihapuskan oleh Nabi Muhammad. Lalu ada lagi keistimewaan lain Ustaz sebelum lahirnya ya? Sebelum lahirnya. Kemudian ada lagi ketika itu diriwayatkan oleh Makhzum bin Hani al-Makhzumi bahwasanya ketika lahirnya Nabi Muhammad ini ada sebuah istana yang bernama Kisra yang ketika itu diguncangkan oleh sebuah gempa bumi.
Yang mana hampir 12 bangunan tuh runtuh seketika. Dan kemudian api yang disembah oleh ya. masyarakat Persia ketika itu yang sudah bertahun-tahun nyala tidak padam, seketika itu padam. Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu pun api yang berkorban yang menjadi sembahan dari masyarakat Persia padam seketika itu. Kemudian air sawah, danau dan lembah yang berada di Persia pun juga seketika itu surut, sehingga menyebabkan rakyat Persia itu mengalami kesusahan, kekeringan seperti itu. Kemudian ada tafsiran menurut peristiwa tersebut, bahwasanya ditafsirkan ada sebuah kejadian istimewa yang berada di kota Makkah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memang ini salah satu keistimewaan ya, tanda-tanda bahwa lahirnya Nabi Muhammad ini juga disertai keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu lagi Pak Maskur. Ketika malam kelahiran itu, jadi kan dahulu kala itu dikabarkan bahwasanya bangsa jin itu suka mencuri berita-berita di langit. Ngintip, kemudian mengabarkan ke paranormal dan lain sebagainya ketika itu. Nah, kemudian seketika itu diriwayatkan dalam Allah berfirman di surat Al-Jin ayat 8 sampai 9 menjelaskan bahwasanya intinya ketika malam itu bangsa-bangsa jin itu tidak dapat mengintip apa yang terjadi di langit itu ya? Apa yang terjadi di langit. Berarti sebelum Rasulullah lahir itu bisa ya bangsa-bangsa jin itu ngintip itu ya? Kemudian diriwayatkan lagi dalam tafsirannya, itu barang siapa yang ada jin yang lewat di langit, maka siap-siap diincar oleh panah api. Jadi malaikat sekitar berjaga di langit. Jaga-jaga. Kan bangsa jin itu istilahnya sudah nongkrong-nongkrong di beberapa titik langit. Nah, ketika mau ke titik kelahirannya Nabi, malaikat itu menjaga lapisan langit agar tidak terjadi info-info yang tidak diinginkan, yang dicuri oleh jin. Akhirnya bangsa jin itu sempat mengadu kepada iblis sebagai istilahnya rajanya. Kemudian sang iblis ini memerintahkan kepada seluruh pasukannya atau seluruh bangsa jin itu untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia dari barat sampai timur, dan akhirnya ditemukan di sebuah kota, yaitu kota Makkah. Itu bangsa malaikat itu sedang lalu lalang naik turun atas langit. Kenapa? Karena memberikan salam kepada panutan Nabi Muhammad ini, memberikan salam, dan dilihatlah di sana itu ada seorang bayi yang bersinar bercahaya. Kemudian para malaikat memberikan salam kepada Nabi tersebut, sosok junjungan Nabi bersolawat gitu ya. Betul sekali. Ya. Kemudian ada juga ketika setelah pasca kelahirannya itu terjadi sebuah keajaiban atau keberkahan kepada Halimah As-Sa'diyah, yaitu ibu persusuan Nabi yang Muhammad. Menyusui Nabi Muhammad. Keberkahan yang terjadi ketika itu Halimah berserta dengan para wanita-wanita Bani Sa'id itu berkunjung ke kota Makkah hendak mencari anak asuh yang bisa disusui oleh wanita-wanita Bani Sa'id. Dan ketika itu Halimah ditemani oleh suaminya dan anak kecilnya untuk berkunjung ke kota Makkah. Kemudian seketika itu seluruh wanita-wanita itu kan berharap agar mendapatkan upah atau bayaran dari setelah menyusui bayi tersebut. Ternyata setelah 2 hari berdiam di kota Makkah, Halimah tidak kunjung dapat bayi. Sehingga ada satu sosok bayi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ini tidak ada yang mau menyusui karena posisinya ketika itu Nabi Muhammad yatim. Karena takut nggak ada yang bayar mungkin ya. Takutnya tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh wanita-wanita Bani Sa'id ketika itu mendapatkan bayaran dan upah. Akhirnya atas dasar tidak ingin membawa tangan kosong pulang, Halimah akhirnya berdiskusi dengan suaminya. Kemudian diperbolehkanlah Halimah membawa Muhammad bin Abdullah itu untuk dibawa kembali ke disusui. Kemudian sebelum Halimah itu berangkat pulang, Halimah sempat mengintip wajah
wajah bayi yang bernama Muhammad bin Abdullah ini, ternyata Halimah itu melihat sebuah keajaiban yang mana tidak ditemui pada bayi-bayi sebelumnya. Wajahnya yang bersinar, kemudian dan lain sebagainya. Pokoknya menggambarkan sosok tersebut sangat mulia. Dan langsung buat hatinya terpaut kepada sosok bayi ini ya. Kemudian tak sampai situ Pak Asgur. Ketika hendak Halimah itu memberikan susu yang mengalir dari Halimah tersebut deras. Deras sehingga Halimah berpikir sepertinya bayi ini bukan bayi biasa. Bayi yang bawa keberkahan di situ. Kemudian tak sampai di situ, kemudian unta yang dinaikinya yang datang dari tempat kampungnya Halimah menuju Arab tuh sebelumnya kurus. Kemudian ketika ditunggangi, unta itu seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan pulang. Nah, ini salah satunya keistimewaan. Baik Ustadz ya, dan tentunya banyak ciri-ciri mungkin yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebenarnya itu yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini calon Nabi dan Rasul ya. Tapi setelah ini kita akan bahas bersama Ustadz ya. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, itulah tadi masa keistimewaan yang diberikan oleh Allah sebelum Rasul Muhammad lahir dan setelah kelahiran beliau. Setelah ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kenabian Rasul Muhammad SAW semenjak beliau masih anak-anak. Tetap bersama Kalam Mutiara. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Kalam Mutiara dan kita akan membincangkan sosok Rasul Muhammad SAW, junjungan kita, panutan kita yang kelak di akhirat nanti kita tunggu-tunggu syafaat beliau. Nah, Ustadz Khalil ya, tentunya Nabi Muhammad ini kan sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, mulai kecil, remaja, mungkin dewasa ini dipersiapkan menjadi Nabi dan Rasul untuk umat penghujung ini ya. Ada nggak ciri-cirinya ya, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa sebenarnya Rasulullah ini memang sudah disiapkan sejak kecil ini? Tentunya keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ini sudah ditandai sejak usia 5 bulan atau sejak usia balita. Ketika Nabi berumur 5 bulan ini, Nabi sudah mulai bisa berjalan. 5 bulan bisa berjalan. 5 bulan sudah mulai berjalan. Kemudian di usia 9 bulan Nabi mulai pandai berbicara. Dan itu membedakan dengan bayi-bayi pada saat itu ya. Kalau misalnya kita lihat pada umumnya kan, mungkin 5 bulan maksimal itu baru guling-guling. Kalau Nabi pada umur 5 bulan itu sudah bisa berjalan. Kemudian 9 bulan Nabi sudah mulai berbicara. Kemudian pada 9 bulan ia sudah berbicara. Pada usia 2 tahun Nabi Muhammad sudah bermain bersama anak-anak Halimah. Ya, yang seperti kita ketahui salah satunya anak Halimah yaitu bernama Dimroh. Nah, Nabi ikut juga mengembala kambing di sana. Bersama dengan anak-anak Halimah. Berarti ikut ke rumahnya Halimah ini masih kecil masih kambingnya. Kemudian setelah lepas dari persusuan Nabi Muhammad sudah disape gitu ya. Sudah disape. Kemudian Halimah ini hendak mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah ibundanya. Tapi dengan berat hati Halimah melepaskan kepergiannya Nabi Muhammad, karena kan pada dasarnya ketika Nabi Muhammad berada di dekat orang yang tepat, maka keberkahan akan menyelimuti-nya. Halimah, bahkan tidak pada keluarga Halimah saja, pada sukunya pun Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Itulah makanya wujud salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad bahkan dari lahir maupun sebelum lahirnya. Kemudian tak lama setelah Aminah mendapatkan Aminah ketika itu ibunda Nabi dalam keadaan senang karena melihat anaknya itu dalam keadaan sehat, segar, karena mendapatkan ASI yang cukup dari Aminah. Kemudian tak lama selang kembalinya Nabi Muhammad kepada ibundanya, di kota Makkah itu terdapat wabah. Penyakit gitu ya. Kota Makkah terdapat wabah. Akhirnya
Nabi Muhammad dikembalikan lagi ke Halimah. Ya, karena takut akan wabah tersebut, karena posisinya Nabi Muhammad juga masih kecil, akhirnya dikembalikanlah kepada Halimah. Nah, kemudian ketika itu pada saat kembalinya Nabi Muhammad untuknya kedua kali kepada Halimah, Halimah bersama dengan anak-anaknya sering mendapatkan keajaiban, atau kita bisa menyimpulkan pandangan. Ketika itu Halimah sempat melihat bahwasanya ada sebuah malaikat yang turun menghampiri Nabi Muhammad. Bahkan sebelum itu anak-anak Halimah pun sering mendengar sebuah ucapan Assalamualaikum ya Muhammad, padahal tidak ada orangnya. Sering didengarkan kemudian itu. Kemudian pada suatu ketika anak Halimah yang bernama Dimroh sedang bermain dengan Nabi Muhammad. Kemudian dia berlari sambil menangis-nangis. Kemudian mengadu kepada ibunya, "Ibu, saya melihat ada 2 orang berbadan besar, berpakaian putih menghampiri dan menangkap Nabi Muhammad." Lantas Halimah mendengar info tersebut, sontak langsung berlari menemui Nabi Muhammad. Kaget gitu ya? Iya, kaget. Karena kan sebelumnya kan tidak ada orang yang besar, tubuhnya kemudian berpakaian putih, dan takutnya terjadi apa-apa dengan Muhammad. Kemudian Aminah langsung menemui Nabi Muhammad dan menanyai. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ada 2 malaikat yang turun dari langit menemuiku. Mereka memberikan salam kepadaku. Kemudian mereka membaringkanku. Kemudian mereka membuka bajuku. Setelah mereka membuka bajuku, mereka membelah dadaku. Kemudian mereka mencuciku dengan air yang dibawa dari langit. Kemudian setelah itu lalu menutup kembali dadaku tanpa adanya rasa sakit. Seperti itu. Jadi cerita apa adanya ini ya, polos masih kecil ya. Tapi Halimah takut ini ya. Halimah takut. Tapi di sisi lain Halimah meyakini bahwasanya ini merupakan keberkahan atau keajaiban serta keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi. Bahkan istilah katanya itu Nabi langsung disucikan hatinya oleh Allah melalui utusan 2 malaikat yang diutus untuk membersihkan hati Nabi Muhammad. Lalu setelah kejadian ini apa yang terjadi dengan Halimah? Apa semakin senang, apa khawatir, apa gimana ini? Halimah seketika itu menjadi senang dengan keajaiban-keajaiban yang ditimpa oleh Nabi Muhammad ini. Senang karena masih bisa membersamai sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun sebelumnya belum tahu ya Halimah ini ya. Belum tahu. Iya, betul sekali. Kemudian ketika masa usia 6 tahun, Nabi Muhammad ini yatim piatu karena ditinggal oleh ibundanya, karena ketika dalam perjalanan menuju sepulangnya dari ziarah ke makam ayahnya, Aminah meninggal dunia karena penyakitnya. Kemudian dari situlah beralih ke pengasuhan ke kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Kemudian tak lama setelah itu Abdul Muthalib juga ikut meninggal dunia. Akhirnya diasuhlah sepenuhnya oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Selama kepengasuhannya Abu Thalib membersamai Nabi Muhammad, memberikan bekal dan lain sebagainya. Kemudian pada saat umur Nabi Muhammad 12 tahun, Abu Thalib itu mengabulkan permintaan Nabi Muhammad untuk ikut dalam rombongan kafilahnya menuju ke Syam atau Suriah. Jadi pamannya ini seorang pedagang juga ya? Betul sekali, seorang pedagang. Suriah di sana. Kemudian tak lama ketika itu perjalanan. Nah, ketika tak sampai situ, Allah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad ini mulai memiliki keistimewaan, yaitu ketika dalam perjalanan itu ada awan yang mengikuti Nabi Muhammad beserta rombongannya. Awan mendung gitu ya? Iya, awan mendung yang sehingga Nabi Muhammad beserta rombongannya itu tidak terkena dengan panas terik matahari. Nah, kemudian ketika itu ada seorang pendeta yang bernama Buhairah melihat sosok gerombolan di situ, sosok kafilah yang gerombolan, ada satu anak yang wajahnya paling bersinar. Nah, dikatakan bahwasanya Buhairah ini merupakan sosok pendeta yang pandai kitab Taurat dan Injil. Kemudian singkat cerita, pendeta ini menafsirkan bahwasanya inilah roh kebenaran yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan itu? Yang dijanjikan itu adalah akan datang
seorang nabi akhir zaman yang menuntun manusia ke jalan yang benar. Ini menurut kitabnya. Menurut kitab Pendeta Bukhairah. Kemudian pendeta itu pun sempat berjalan, kemudian menghampiri rombongan kafilahnya, berbicara dengan Abu Thalib, kemudian dengan Nabi Muhammad. Kemudian di saat akhir perjumpaan pendeta itu dengan para rombongan, pendeta itu berpesan kepada Abu Thalib, bergegaslah, segera kembali ke kotamu, karena di Suriah sana banyak bangsa-bangsa Yahudi yang dulu mereka adalah pembunuh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Berarti pendeta ini sudah punya feeling atau apa ya, pengetahuan bahwa di rombongan ini ada sosok calon nabi. Nah, tak tunggu sampai situ, Pak Mas Gur. Jadi ketika hendak pulang, pendeta itu semakin yakin lagi bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan utusan, ketika di belakang pundak Nabi itu ada tanda-tanda kenabian. Dilihat ini ya sama Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini merupakan pendeta yang ahli dalam kitab Taurat dan Injil. Seketika itu mantapnya lagi itu ya ketika hendak berpaling, kemudian pendeta Abu Hurairah itu melihat di bahu belakangnya Nabi ada tanda-tanda kenabiannya. Seketika itu Abu Hurairah meyakini bahwasanya beliaulah adalah sosok Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah SWT. Dan akhirnya kembali ya. Jadi akhirnya segera kembali seketika itu, tidak lama-lama di Suriah karena takutnya bangsa Yahudi yang menyerang nantinya takut. Akhirnya segera bergegas kembali ke kota Makkah seperti itu. Lalu ada nggak cerita-cerita masa kenabian beliau ketika diangkat ini, hal-hal yang istimewa? Beliau ini diangkat Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kalau sebelum itu pada usia 20 tahun itu, Nabi sempat mendirikan Hilful Wudul, yaitu suatu lembaga yang bertujuan membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang teraniaya. Karena pada saat itu di kota Makkah itu sempat terjadi konflik antara suku Quraisy dengan suku Hunain, sehingga banyak dari masyarakat kota Makkah itu yang menjadi miskin dan teraniaya. Adanya Hilful Wudul ini sebagai wujud dari kepedulian Nabi Muhammad terhadap masyarakat Makkah. Jadi sudah punya jiwa organisatoris dan kepemimpinan dan juga kepedulian terhadap sesama ini mulai muda ya. Mulai umur 20 tahun sehingga di umur inilah Nabi Muhammad mulai menunjukkan bakat-bakat kepemimpinan beliau. Dan juga dijuluki Al-Amin itu ya. Al-Amin, betul sekali. Ya, karena keterlibatannya dengan Abu Thalib pamannya dalam berdagang, kemudian banyak relasi-relasi yang didapat oleh Nabi Muhammad ketika itu, sehingga Nabi Muhammad juga sempat terkenal dengan kejujurannya, sehingga Nabi Muhammad diberikan julukan Al-Amin, atau orang yang dipercayai. Baik Ustadz, itu awal ya sebelum Nabi dan kemudian menjadi Nabi ya. Dan tentunya karena Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah penghujung ya, dan para Rasul Nabi terdahulu pun juga bersolawat kepada Nabi Muhammad ini ya. Tentu banyak kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lainnya. Akan kita bahas setelah yang satu ini Ustaz ya. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana keutamaan Rasul Muhammad SAW dibandingkan dengan para Nabi dan Rasul terdahulu. Masih bersama Kalam Mutiara. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita akan melanjutkan Kalam Mutiara kali ini. Kita selanjutnya akan membahas tentang keutamaan Nabi Muhammad ini dibandingkan Nabi dan Rasul yang lainnya. Ini bagaimana ini Ustaz? Kan juga disebut Nabi Ulul Azmi juga ya? Nabi Ulul Azmi. Ya, bahwasanya mengenai dengan keutamaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya atau Ulul Azmi, ada sebuah kutipan yang diambil oleh Al-Hafiz Ibnu Al-Kathir dalam kitab Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW, menyebutkan beberapa keistimewaan yang berada di dalam diri Nabi Muhammad
SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Mungkin saya bacakan untuk hadisnya. An Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahri wa ju'ilatil ardu masjidan wa dhahuran wa ayyu rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli wa uhillat lil ghanaimu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassa wa bu'itsu ila an-nasi kafah wa u'titu syafa'ah rawahul Bukhari. Yang artinya dari Jabir ibnu Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun selainku. Yang pertama yaitu aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan. Kemudian yang kedua, bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu sholat telah tiba, maka hendaklah dia mengerjakannya. Dimanapun itu. Kemudian yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang, yang mana harta rampasan ini dihalalkan hanya ketika masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat. Tentunya ini yang kita tunggu-tunggu. Agar nanti beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan yang kelima yaitu dahulu para nabi diutus hanya kepada umatnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari penjelasan poin yang pertama yaitu diberikan rasa takut. Diberikan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuh Nabi Muhammad dari jarak sebulan, yakni adalah bahwa jika Rasulullah SAW ingin menyerang suatu kaum ketika perang ini dulu menyerang suatu kaum, maka kaum tersebut akan merasa ketakutan terhadap Nabi Muhammad sebulan sebelum Nabi Muhammad melancarkan serangannya. Maka ini yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad bisa memberikan rasa takut kepada kaum yang akan diserangnya bahkan dalam jarak waktu 1 bulan. Luar biasa. Jadi istilah katanya seperti kayak punya apa ya namanya, seperti keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang kedua, dijadikan nabi bumi ini sebagai tempat sujud dan alat bersuci adalah seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, sesungguhnya orang-orang sebelum kita tidak boleh sholat di rumah. Mereka harus mengerjakannya di tempat-tempat ibadah mereka. Masjid dimanapun itu bisa dijadikan sebuah tempat sholat. Kecuali tempat-tempat. Jadi umat-umat terdahulu itu ada tempat khusus ya. Dan kalau nggak di situ nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh di dalam rumah juga. Kalau dahulu kan kalau di masa-masa kenabian sebelum adanya sholat 5 waktu, masyarakat Islam ketika itu, umat Islam ketika itu melaksanakan sholat dalam 1 hari hanya 2 kali. Yang seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, aqimis sholah liduluki syamsi ila maghribiha. Jadi umat Islam ketika itu hanya melaksanakan 2 rakaat ketika pagi dan 2 rakaat sebelum petang. Hanya itu. Sebelum datangnya wahyu perintah untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Jadi ketika itu masyarakat sholat di tempat yang sudah disediakan oleh selain di rumah. Kemudian poin tentang alat bersuci, ya ini maksudnya adalah sarana untuk tayamum. Sarana untuk tayamum, bertayamum sebenarnya tidak dikenal oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, atas dasar inilah cara bersuci ini yang disyaratkan dengan bertayamum ini teruntuk bagi umat-umat Nabi Muhammad, yaitu sebagai bentuk rasa kelapangan, rahmat dan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimudahkan umat Rasulullah ini ya. Tidak ada air, ada debu, debu merupakan alat sarana untuk bersuci seperti itu. Batu juga bisa ya untuk istinja itu ya. Betul sekali. Kemudian dihalalkan bagi Rasulullah SAW harta rampasan perang.
Karena pada dasarnya seluruh perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ketika itu, ya, sampai perang akhir yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, yaitu perang Tabuk, ya, itu Nabi Muhammad menghalalkan seluruh harta rampasan. Perang diambil sepenuhnya oleh umat Islam ketika itu. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, yang mana ketika nabi-nabi sebelumnya melaksanakan perang, kemudian mendapatkan harta rampasan, yang diambil hanya sebagiannya saja. Tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Kemudian sebagian saja diambil, kemudian setelahnya sebagian lagi ditaruh di suatu tempat, kemudian akan turun sebuah api dari langit untuk membakarnya. Harta rampasan tersebut. Harta rampasan. Ya. Dan ini yang terakhir ini yang kita nantikan ya ini ya. Keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Syafaat itu artinya syafaat pertolongan. Ketika ketika umat Islam berada di padang mahsyar, ketika hari pembangkitan nanti ya, orang yang paling sibuk ketika itu adalah Nabi Muhammad. Subhanallah. Mencari umatnya, kamu umatku, kalau umatku silakan, apa kekuranganmu? Kurang, misalnya saya kurang di pahala, akan dicarikan solusi oleh Nabi Muhammad. Mendapatkan hak veto itu ya, dari Allah ya. Betul sekali. Kemudian ada sebuah kisah bahwasanya Nabi Muhammad pernah menemui seorang umatnya di padang mahsyar, kekurangan pahala atau merasa sangat kasihan dengan umatnya yang ketika di padang mahsyar. Kemudian Nabi Muhammad lantas lari menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah. Saking lamanya bersujud, Allah tidak tega dengan perlakuan Nabi Muhammad. Wahai kekasihku, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan? Ya Allah, saya tidak akan berhenti dari sujud saya sampai engkau mengabulkan permintaanku. Ya silakan wahai kekasihku, berdirilah, janganlah engkau bersujud di hadapanku. Kemudian Nabi Muhammad mengutarakan, di sana di padang mahsyar ada umatku yang sedang kehausan. Bolehkah aku mengambilkan secangkir minuman dari telaga Kausar? Lantas Allah mengizinkan tersebut. Silakan, ambil sebanyak-banyaknya, berikan kepada umatmu. Nah, itu merupakan salah satu syafaat yang diberikan Nabi Muhammad ketika kita di padang mahsyar nantinya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya setetes air dari telaga Kausar itu bisa melepaskan dahaga kita selama berpuluh-puluh tahun. Hanya setetes saja. Apalagi satu gelas. Apalagi satu gelas. Seperti itu. Itulah syafaat-syafaat agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad atau ulul azmi sebelum-sebelumnya. Baik Ustadz ya, mungkin yang terakhir Ustadz ya. Lalu kita akan diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasul Muhammad SAW ya. Walaupun mungkin ada polemik ini, ada yang mengatakan itu bid'ah dan sebagainya ya. Tetapi di sini kan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah. Memang ini apa alasannya ya kita disuruh untuk bersolawat kepada Rasulullah ini ya, sebagai kata kesimpulan hari ini Ustaz? Sebenarnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya dalam surat Al-Ahzab, Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya Allah berserta malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan berikanlah salam atau ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah saja beserta para malaikat-malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Lantas kita sebagai umat Nabi harus lebih sering lagi memberikan salawat, harus lebih giat, harus lebih rajin lagi bersalawat dalam sisa hidup kita di dunia ini. Bahkan dalam satu hari itu jangan sampai kita melewatkan tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Itulah ayat yang mendasarkan atas sebuah dalil yang mendasari bahwasanya kita sebagai umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad.
Kalau demikian mungkin bukan sunnah lagi ini ya. Kan ini perintah Allah ya. Berarti wajib. Wajib. Salawat kepada Nabi Muhammad. Karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 tersebut. Lalu ini manfaat atau hikmahnya kita bersolawat itu apa, Ustaz? Kalau secara umum saja Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi siapapun dari umat Islam yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian janji tersebut bisa kita ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Abdillah, yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, An Abdillahi ibni Umar ibni bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashrun, rawahu Muslim. Yang artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya kalau secara umum saja Allah pun menjanjikan bagi siapapun yang bersalawat sekali saja kepada untuk Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali lipat. Sekali itu ya? Sekali. Apalagi kalau misalnya dalam satu hari kita tidak usah lama-lama, tidak usah panjang-panjang, salawat Jibril aja kita bisa ucapkan setiap hari itu beratus kali pun dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan redaksinya macam-macam nih ya, boleh ya salawat ini ya. Boleh. Intinya ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian adapun hikmah lainnya yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nabi umat Muslim yang selalu senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menjelaskan dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Apabila kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak, maka berbanyaklah bersalawat semasa kita hidup di dunia ini. Sebenarnya tidak merupakan sebuah hal yang berat bersalawat pada Nabi. Mungkin kita hanya kurang menyempatkan waktu untuk bersalawat pada Nabi. Seperti itu. Makanya fungsinya sesama hidup, sesama manusia kan makhluk sosial, yaitu makhluk sosial itu fungsinya itu harus saling mengingatkan. Apalagi dalam hal kebaikan itu, mengingatkan dalam hal kebaikan itu tidak harus ditunda-tunda, maka harus disegerakan. Kemudian yang kedua yaitu berkumpul bersama Nabi Muhammad di surga. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin berkumpul dengan kekasih Allah? Didamba-dambakan. Betul sekali. Sehingga ini hampir sama dengan hadisnya yang saya sebutkan tadi. Barang siapa yang manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatku, maka hendaklah mereka rajin atau paling banyak membaca salawat. Maka insya Allah nanti kelak di hari kiamat umat Islam yang paling banyak bersalawat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti yang sebuah hadis, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka hendaklah kita rajin-rajin bersalawat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala 10 kali lipat. Seperti yang tadi, 1 kali salawat ya. 1 kali salawat akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dinaikkan derajatnya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang rajin bersalawat, Allah akan menaikkan derajatnya, baik di bumi maupun di akhirat nanti ya. Subhanallah. Kemudian yang terakhir yaitu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan sedikit terkait dengan dikabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh doa bagi umat muslim yang selalu membaca sholawat. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Setelah itu bacalah salawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi istilah katanya, ketika kita mempunyai hajat, ketika kita ingin berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi, kemudian dilanjutkan dengan
permintaan atau hajat-hajat kita yang kita kehendaki untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya doa-doa kita yang kita yang kita panjatkan insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, subhanallah. Iya. Baik, terima kasih Ustaz ya. Mudah-mudahan ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi. Oh iya. Satu poin lagi yang penting. Ya. Mengapa kaum muslimin mengenang Nabi Muhammad itu melalui kelahiran? Kalau seperti yang kita tahu kan bahwasanya ulama-ulama besar, ulama-ulama besar itu diperingatinya ketika hari meninggalnya, atau kita sering mendengar tuh seperti haul, haul wafatnya. Kenapa Nabi Muhammad ini justru yang diperingatinya hari kelahirannya? Yang pertama, ada dua alasan Pak Masykur. Yang pertama yaitu tidak sepatutnya kita membandingkan atau menyamai antara ulama dengan Nabi. Kemudian yang kedua yaitu kenapa Nabi Muhammad itu yang diperingati oleh umat Islam hari kelahirannya? Yang pertama karena bahkan jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Allah sudah menunjukkan keberkahan-keberkahan yang diberikan kepada umat Islam. Sehingga yang patut kita contoh atau yang patut kita teladani di sini bahwasanya sosok dari Nabi Muhammad ini adalah sosok yang membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Baik sebelum lahir, kemudian masa kecilnya, kemudian remajanya, bahkan sebelum meninggal pun Nabi Muhammad masih memikirkan para umat-umatnya. Itulah wujud dari kasih sayang Nabi Muhammad. Bahkan setelah di akhirat, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Nah, makanya di momentum di bulan Rabiul Awal ini merupakan titik mangsa yang paling ditunggu oleh umat Islam seluruh dunia ini, khususnya pada tanggal 12 Rabiul Awal nanti, yang insya Allah akan bertepatan pada tanggal 8 Oktober 2022. Semoga kita termasuk umat-umat yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Oke, baik, terima kasih Ustadz dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Demikian tadi obrolan kita tentang keutamaan Rasul Muhammad SAW, dan semoga ini akan menginspirasi kita semuanya untuk semakin mencintai Rasul Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat tentunya ya, baca sholawat, dan juga yang terpenting mengikuti atau mencontoh tauladan yang telah diberikan Rasul Muhammad SAW semenjak beliau masih anak-anak ya, remaja, bahkan ketika berjuang di jalan Allah dengan dakwah-dakwah beliau yang sangat santun dan berakhlakul karimah. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Siswa kecil